perkataan yang memuji Allah, itulah yang kami sampaikan kepada banyak orang, Bapa. Terima kasih Tuhan, di tempat ini kami akan belajar firman Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau sendiri berbicara bagi kami. Kami akan nikmati perkataan-Mu ya Tuhan Yesus, karena perkataan-Mu membawa sukacita bagi hidup kami. Terima kasih Yesus Kristus, gereja-Mu di tempat ini rindu ya Bapa, bagaimana supaya mereka bersaksi, menyaksikan akan Yesus Kristus kemanapun ya Tuhan. Kami percaya bahwa kamilah orang-orang yang Tuhan pilih untuk boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu berkati, urapi sehingga perkataan-perkataan hikmat, perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menegur, perkataan-perkataan yang sukacita keluar dari mulut hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan. Kondisi yang sangat baik. Kita ada pada saat ini dalam kondisi yang Tuhan perkenankan untuk kita bisa nikmati. Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada saya oleh hambanya Pak Pendeta Roditus. Terima kasih juga boleh ada kesempatan di tempat ini di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara pakai masker, saya buka masker saja ya. Nanti jadi khotbah saya khotbah masker nanti kalau iya. Tuhan Yesus memberkati kita, dipilih untuk menjadi saksi, saudara ya. Dipilih untuk menjadi saksi. Biasanya saudara, kalau lihat saya, orang ini pasti kalau diundang khotbahnya khotbah penginjilan, biasanya orang langsung stres lihat saya. Enggak tahu ya kalau tentang penginjilan kok orang pada stres gitu ya. Tapi kalau khotbah berkat orang kayak sukacita. Saya terbalik saudara, kalau khotbah penginjilan saya senang sekali, tapi kalau sudah khotbahnya berkat-berkat saya aduh stres juga gitu. Kenapa saudara stres saya karena berkat-berkat? Dengan apa kan ku balas, dikasih berkat, aduh nangis-nangis malamnya, dengan apa kan ku balas dikasih berkat ini, aduh Tuhan besar banget ini, gak sesuai dengan apa yang aku perbuat gitu kan. Tapi kalau penginjilan saudara kasih Tuhan, sebesar apapun yang kita lakukan, maka Tuhan perhitungkan itu sebagai apa? Sebagai satu mandat saudara yang kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dipilih menjadi saksi, saudara ya, dipilih menjadi saksi. Kita ambil firman Tuhan ya dari Yesaya 43 ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Yesaya 43 ayat 10 sampai ayat 12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasihin Tuhan, setiap orang yang dipanggil atau yang dipilih keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang yang ajaib, bahwa ini adalah orang-orang disebut orang-orang percaya. Kemudian orang yang mengakui Yesus Kristus itu adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Juru Selamat dunia, saudara, maka orang itu disebut orang percaya. Ya, semua orang percaya di tempat ini, so pasti saudara kasih Tuhan. Karena apa? Dari kegelapan masuk di terang, dalam terang yang ajaib, keluar dari kegelapan, masuk di tempat terang, di tempat ini, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi kita anak-anak terang, anak-anak yang dikasihin Tuhan, dan kita menjadi orang percaya. Nah, saudaraku yang kasihin Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang percaya,
bukan sekedar kita mau menikmati berkat-berkat, ya berkat-berkat melimpah, saudara, berkat-berkat material, saudara, sehingga saudara bisa jadi orang-orang yang materialistis akhirnya gitu ya. Nah, bukan itu saja, bukan juga kita dipanggil untuk supaya kita ini menjadi orang percaya akan menikmati kesehatan terus dari Tuhan gitu. Bukan kita juga dipanggil hanya untuk dikuduskan, saudara. Bukan juga kita dipanggil itu hanya untuk kita bermegah terus di dalam Tuhan. Itu baik semuanya. Tetapi yang nyata jelas saudara kasih Tuhan, Tuhan menjadikan kita orang percaya bahwa kita dipilihnya untuk menjadi saksi. Saudara, ini dia saudara, menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Jadi saya sebagai orang percaya, saya belum pendeta dulu saudara kasih Tuhan, saya sudah tahu kalau saya sudah menjadi saksi. Kenapa? Begitu saya mengenal Yesus Kristus, dari orok saya sebelum diciptakan saudara kasih Tuhan, saya belum ada di muka dunia ini, saya sudah jadi orang Kristen karena bapak saya Kristen. Gitu ya, bapak saya Kristen, opung saya katanya dulu Kristen, keluar dari kegelapan, memang dalam yang gelap banget gitu, tahu-tahu masuk juga dalam kegelapan juga kali, belum bertobat. Jadi saya bertobat saudara kasihin Tuhan, terima Yesus Kristus. Pada saat itu juga aku disahkan oleh Yesus Kristus, aku adalah saksi Kristus saudara. Wow, Bapak Ibu saudara kasihin Tuhan, predikat yang hebat. Buat saya orang hebat saudara kasihin Tuhan. Di mata Tuhan, mata saudara saya enggak hebat, enggak apa-apa gitu. Tapi di mata Tuhan saya orang hebat sehingga dia katakan, kau jadi saksiku ya Wilson ya, kau jadi saksiku ya. Kemana kau pergi, kau jadi saksiku ya. Wow saudara kasihin Tuhan, bangga dong saudara ya. Jadi kita harus bangga saudara menjadi saksi Kristus. Hebat kita ini saudara kasihin Tuhan. Yesus bilang apa? Kamu adalah saksiku. Ya, kalau kita bahasa di Yesaya tadi ini, Allah katakan jelas, dia katakan saudara, kamu inilah saksi-saksiku. Siapa saksi Yesus saudara? Saksi Allah? Oh ya, kalau saudara bilang kamu, saya sendiri nanti gitu ya. Atau kita ganti Bu Oci, jangan kita, saya ini gitu ya. Kalau kita nanti kita bisa, Rodi tolong dong kau yang saksi dulu sana, habis saya dialihkan Pak. Ya kalau udah saksi itu saudara nggak bisa diwalikan saudara. Ya nggak bisa diwalikan. Dia saksi itu ya saya mau kemana-mana saya saksi saudara. Saya turun lift, naik lift, saya saksi. Saya naik eskalator, turun eskalator, saya saksi. Saya pergi ke pasar, saudara kasihin Tuhan, saya jadi saksi. Saya mau pergi kemana aja, saudara kasihin Tuhan. Apa mungkin saya pergi ke pub, saudara mau joget-joget situ jadi saksi, saudara. Wow, ini saksi gila nih kata orang, saudara. Ini jadi saya saksi, di mana Tuhan tempatkan saya akan menjadi saksi. Saksi itu saudara, orang yang melihat kejadian yang sebenarnya. Orang yang mendengarkan kejadian yang sebenarnya. Orang yang merasakan kejadian yang sebenarnya, ini saksi saudara. Kalau dia nggak pernah rasakan, dia nggak pernah lihat, dia tidak pernah menikmatinya saudara, omong kosong dia dibilang saksi saudara. Saya nggak yakin dia itu saksi saudara. Tetapi dia lihat, dia rasakan, dia menikmati saudara, maka dia adalah saksi. Di pengadilan saudara kasih Tuhan, kalau diperhadapkan, ini saksi saya bawa saudara, saya terjadi insiden tadi, saya bawa orang ke sini, ini saksi saya saudara. Nah kemudian pengadilan tanya, siapa nama bapak? Nama saudara ya, bukan bapak ya saudara. Nama saudara siapa gitu. Kemudian yang paling unik ya saudara ditanya, sejauh mana saudara mengenal bapak ini? Sejauh mana saudara mengetahui tentang bapak ini? Sejauh mana saudara kasih Tuhan tahu akan bapak ini? Saudara, sejauh mana kita mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus? Sejauh mana saudara kasih Tuhan kita menikmati Yesus Kristus? Kita sebagai saksi. Dapatkah kita dikatakan saksi kalau kita tidak pernah melihat dia? Dapatkah kita dikatakan saksi kita tidak pernah merasakan dia? Dapatkah kita dikatakan saksi tidak pernah ngomong sama dia, nggak pernah ngobrol sama dia?
Yang pernah yang ngomong waktu makan, Tuhan Yesus saya mau makan, berkati makanan ini menjadi kekuatan kesehatan di tubuh saya. Amin. Habis makan saudara kasih, lupa tuh. Nggak ngucap juga terima kasih. Mau tidur saudara, oke lah kita ngomong sama Tuhan. Tetapi kayaknya hanya laporan-laporan, pagi juga yang ngucap syukur saudara kasih Tuhan. Hanya setahap itu aja saudara, di tahap itu saja kita dapat berbicara kepada Dia. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang yang menjadi saksi Kristus itu, dia banyak bergaul kepada yang mengangkat dia menjadi saksi. Sehingga dia bisa berbicara tentang apa? Tentang yang disaksikannya, saudara kasih Tuhan. Ini dia. Omong kosong saudara kasih Tuhan, kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang apa yang mau kita saksikan. Kita sendiri nggak tahu apa yang kita saksikan. Kita sendiri nggak kenal dia yang kita saksikan. Kita sendiri nggak pernah rasakan yang orang ini saudara yang mempercayakan untuk kita saksikan. Kita omong kosong saudara kasih Tuhan, kita katakan saya orang percaya, tapi saya tidak pernah bersaksi. Saudara, saya buka kemarin yang Roditus ya, untuk langsung penginjilan saudara, bicara aja gitu ya. Minggu lalu tuh Pak ya, sama penginjilan. Saya nggak mau sampaikan saudara ini penginjilan, nggak mau saya bilang itu, menangkan jiwa. Saya hanya mau bilang bersaksi. Saudara kalau bilang menangkan jiwa nanti, wow dengan apa aku menangkan dia? Sekarang saya mau bilang, kamu bersaksi, pergi bersaksi ke sana gitu. Ya, itu dia, saudara kasih Tuhan. Menjadi saksi Kristus itu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ya. Gitu. Nggak mikir itu lagi saudara kasih Tuhan. Nah dia hanya mikir bahwa saya orang percaya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Punya gairah saudara di sana gitu ya. Kemudian saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, orang yang menjadi saksi dia mengenal yang menjadikan dia itu saksi. Ya, Yesus kita harus kenal karena dia yang menjadikan kita saksi. Di mana dia kita kenal? Adalah perjumpaan dengan Dia. Adalah ketika kita membaca firman Tuhan. Adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Di sana kita mengenal siapa pribadi yang telah mengangkat saya menjadi saksi itu. Sehingga saya dapat menceritakan tentang Dia. Saudaraku yang kasihin Tuhan, bersaksi itu menjadi tugas utama orang percaya. Iya, jadi kalau saudara ngaku orang percaya di tempat ini tugasmu. Ini tugas kita, saudara. Jangan bilang ini tugasnya Om Rodi ini sebagai pendeta. Oh tugas Ibu Oci, dia kan Ibu Gembala. Udah Ibu Gembala pergi ke sana kemari aja. Udah di sana aja sudah menginjil aja, sampaikan berita kebaikan Tuhan. Kau bersaksi aja sana. Kalau begitu kurangnya udah deh anak-anak Om Rodi aja, deh anak-anak Pak Gembala aja. Saudara enggak, semua kita orang percaya, maka tugas utama kita untuk bersaksi. Tugas utama saya, saudara kalau itu tugas utama berarti mau nggak mau saya harus kerjakan. Suka nggak suka saya harus kerjakan. Tugas kerjamu apa? Aku bekerja di satu perusahaan. Senang ya senang, kamu harus pergi ke perusahaan itu. Itu dia. Kemudian saudara bersaksi itu adalah gaya hidup orang percaya. Style orang percaya saudara. Gaya hidup saudara, kalau gaya hidupnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sukanya makan, saudara. Pasti dia punya WA tuh foto-foto makan-makan terus, saudara. Iya dibuktikan dengan seperti saya ini, saudara, besar perutnya, saudara. Itu kan udah gaya hidup. Jadi kalau kemana-mana pasti cari makanan. Itu gaya hidup, saudara. Kalau gaya hidup kita ini adalah ngobrol, saudara, maka kemana-mana pun kita ngobrol terus, saudara.
Sampai di gereja juga kita ngobrol. Saya bersyukur sekali pandemi ini saudara, duduk kita juga harus jauh-jauh seperti ini. Jadi nggak bisa ngobrol satu sama lain saudara kasih Tuhan. Jadi hilang gaya hidup kita saudaraku. Jadi kalau penginjilan itu gaya hidupmu, kamu mau pergi kemana? Pergi ke pasar, di pasar kita nyampaikan tentang Tuhan. Menceritakan tentang Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Wow, kemudian saya di pekerjaan, ya saya bersaksi tentang Tuhan. Kemudian pergi ke pantai, kita di sana. Saudara langsung lihat siapa yang perlu disaksikan di sini tentang Yesus Kristus. Saudara hampirin dia, dekatin dia. Kenapa? Itu gaya hidup saya. Waktu ngobrol di mana-mana saudara kasih Tuhan, saya menceritakan, saya bersaksi tentang Yesus Kristus itu. Jadi tiada hari tanpa untuk menyaksikan dia. Kenapa? Itu gaya hidup saya. Gini gaya hidup saya, ya ginilah gitu. Ya gaya hidup saya sebagai seorang yang bersaksi kepada sebanyak umat saudara kasih Tuhan, ya itulah saya. Kapan kita harus lakukan? Kapan saja saudara kasih Tuhan. Kalau nggak bisa tidur 24 jam saudara kasih Tuhan, bisa. Untuk sampaikan kabar baik ini, untuk saksikan Yesus Kristus. Kalau kita saudara kasih Tuhan cocoknya, jam sekian saya, iya sudah, pergi sana. Jadi untuk bersaksi itu saudara kasih Tuhan, itu disengaja. Jangan bilang ya udah nasib-nasiban nanti ketemu orang aku. Ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan Yesus pertemukan aku sama seseorang nanti ya supaya aku menyaksikanmu. Yesus bilang, enggak aku pertemukan biar mampus aja kau situ. Saudara, enggak gitu. Udah dia suruh kita pergilah. Kalau udah suruh pergi saudara, ya kita harus kerjakan. Dan mengerjakannya itu sengaja saudara. Sengaja aku pergi. Aku sengaja pergi ke depan. Aku mau jumpain orang situ. Siapapun yang ketemu. Siapa saja. Orang gila, yuk injilin aja saudara. Enggak dia ngelanturkan sana kemari, saudara nggak usah ikut ngelantur juga. Kalau ikut saudara ngelantur berarti kan sama dengan dia. Ya kan, omong aja, apa saja saudara kasih itu, kapan saja, di mana, di mana saja. Kita ngomong, menyaksikan akan Yesus Kristus. Wow, saudara, makin berat ini kayaknya. Enggak, makin enak saudara ya. Nah, bersaksi menjadi tugas utama tadi itu ya, bagian hidup orang percaya. Bagian hidup orang percaya. Sehingga orang lihat gini, ini pasti orang percaya ini. Dari mana orang tahu? Dari perkataannya. Selalu dia membicarakan tentang Yesus. Selalu dia membicarakan tentang kerajaan Allah. Selalu dia membicarakan pasti akan tentang Tuhan. Kalau kita ngobrol-ngobrol sana, kita minum jus, pasti nanti ujung-ujungnya Tuhan. Kita nanti di bis, bicara dengan orang ini, harga bis, harga, tadi tiketnya berapa sih kau bayar? Gitu, saudara. Kemudian mau kemana tujuannya? Ujung-ujungnya bilang apa? Yesus itu baik. Mana-mana ngomongnya tentang itu saudara. Kemudian saudara kasihin Tuhan, kalau itu bagian hidup kita bagi orang percaya, maka firman Allah yang mengatakan di dalam Matius, saudara, Matius 5 ayat 13 sampai 14, kamu adalah garam dunia. Siapa yang garam? Aku. Kamu adalah terang dunia. Siapa yang terang dunia? Aku, saudara yang kasihin Tuhan. Kalau saya garam dunia, saya terang dunia, berarti tanpa saya berbicara apa-apa, orang merasakan terang itu saudara. Terang gak pernah ngomong, ini aku datang terang ini. Enggak saudara, malah orang yang ribut dengan terang itu saudara. Begitu gelap kemudian tiba-tiba terang, orang berteriak, terang. Tahukah saudara, kalau kamu terang dunia, berarti kamu diinginkan oleh kegelapan itu. Di tempat yang gelap itu saudara menginginkan ada terang. Kalau mati lampu, gak ada orang bilang, sudah mati aja terus. Biarin aja mati, semua orang, mati di lampu, padam di lampu, jam berapa ini hidupnya? Aduh, semua saudara. Begitu terang itu nyala saudara, begitu terang itu datang, maka orang bilang, wow puji Tuhan. Teriak anak-anak di depan sana saudara, lampu, terangnya lampu saudara. Bukankah saudara kalau datang di tengah-tengah banyak orang, saudara tahu ada teriakan banyak orang di sana saudara. Itu kita menjadi saksi di tengah-tengah banyak orang. Kita terang dunia.
Saudara sadar, begitu aku jalan, aku menyinari orang-orang ini. Dengan cara apa? Ya kalau kita pergi ke warung kopi, ya bayar warung kopi. Bayar kopinya. Warung makan kita sana saudara, kita bayar makannya. Atau sengaja kita bawa orang itu, kita ngobrol di sini gitu. Kita bayar saudara, kasihin Tuhan. Begitu dia kita tahu sakit, kita bantu dia, kita tolong dia. Mungkin biaya perobatan dia kurang. Ya saudara, kalau biaya perobatan 5 juta kasih 500 ribu kan udah 10% saudara. Apakah itu tidak membantu saudara? Tapi kita kan sering banget gini, Bapak aduh saya udah sakit, saya nggak punya uang. Ya udah Pak, berdoa saja. Rohani banget saudara ya. Gitu. Tapi kalau engkau garam dunia, engkau terang dunia, bukan saja ketika dia berbicara seperti itu, tetapi kita sudah tahu tampilan orang ini butuh dibantu. Maka akulah menjadi terang buat orang ini, akulah yang menjadi garam buat orang ini. Sehingga itulah kesaksian hidup orang percaya saudara. Ya kita berjalan di mana-mana kita garam saudara. Ya kita tempat yang hambar saudara jadi nggak hambar. Kita menghadirkan apa? Shalomnya Allah ada di situ. Kita bilang shalom sama orang, tapi seorang kesusahan semua di situ saudara. Mana shalomnya? Ini kesaksian saudara kasihin Tuhan. Enggak dengan mulut kita berkata-kata, tetapi dengan perbuatan itu kita sudah mengerjakannya. Itu kesaksian orang percaya. Hebat saudara Allah kita ya. Dia tetapkan kita itu menjadi saksi. Dia suruh kita juga menjadi terang. Dia suruh kita menjadi garam di tengah-tengah banyak orang. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara, ketika itu Yesus ada di sumur. Gitu saudara ya. Ada di sumur, di satu sumur. Dia sengaja saudara untuk pergi ke sumur itu. Karena dia tahu bahwa ada orang yang butuh terang di sini. Ada orang yang butuh air kehidupan di sini. Ada orang yang butuh dimenangkan. Dan Yesus membutuhkan orang ini untuk jadi saksi saudara. Yesus butuh banget loh saudara buat saya. Butuh juga Yesus buat bapak-bapak ibu saudara yang kasihin Tuhan. Supaya kita jadi saksi. Kemudian saudara yang kasihin Tuhan. Dia tunggu di situ, dia sengaja ada di sumur itu. Datanglah seorang wanita saudara. Datang seorang wanita, kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Perbincangan singkat saudara. Gak mungkin orang di sumur saudara bicaranya apa? Bu tahu gak harga sayur berapa? Bu, harga ikan berapa? Sekalipun ada air, saudara. Gitu ya. Cerita di sumur adalah cerita tentang air. Cerita di pasar, saudara, kasihin Tuhan. Ibu Oci pergi ke pasar. Gak mungkin berbicara dengan yang jualan. Bu, ada jual mobil enggak? Gak nyambung, saudara, seperti itu. Nah, Yesus sengaja, saudara, untuk menanti seorang wanita, supaya wanita yang jahat, wanita yang jelek, wanita yang sudah dibully ini, wanita yang secara status sosial ini enggak benar lagi saudara, supaya dia bukan hanya bertobat saudara, tetapi supaya dia menjadi saksi. Apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Ketika perbincangan terjadi, konseling terjadi, ya konseling kalau di gereja sekarang saudara mengambil tempat yang nyaman, yang enak itu. Enggak nyaman banget sebenarnya di sumur konseling. Ya. Nah kemudian konseling terjadi sana, kemudian apa yang terjadi saudara? Wanita ini merasakan ada aliran-aliran hidup di dalam kehidupannya. Tahu saudara apa yang terjadi? Ketika dia merasakan itu, dia langsung letakkan tempayannya. Dia letakkan ini tidak ada artinya, aku letakkan ini. Kemudian pergi apa? Pergi ke kotanya saudara, ke Sikar itu. Gak jauh dari tempat itu. Apa yang terjadi? Dia bersaksi. Dia katakan apa? Ada di sana sepertinya itu dia Tuhan. Orang gak bilang gini. Siapa yang percaya dengan WTS? Siapa yang percaya dengan orang seperti ini? Datang ke sumur aja siang-siang supaya jangan kelihatan orang. Saudara. Tetapi karena dia telah dipenuhi oleh Roh Kudus saudara. Sehingga dia apa? Dia benar-benar memancarkan cahaya kuasa Allah. Dan mulutnya dipakai untuk menyaksikan. Dia itu mungkin Allah itu. Alhasil apa? Yang benar katanya. Satu kota itu saudara datang berbondong-bondong kepada Yesus Kristus. Satu kota itu dimenangkan saudara. Lewat kesaksian wanita ini saudara.
Adakah di situ wanita ini mau supaya orang-orang ini menangkan? Tidak ada. Enggak ada di situ, saudara bilang. Hanya dia mau saksikan ada di sana. Sepertinya dia itu Allah yang dapat untuk menyelamatkan kali. Itu maksud pembicaraan saudara ya. Tapi orang itu langsung datang berbondong-bondong. Alhasil apa? Satu kota itu dimenangkan saudara. Itu saudara kesaksian. Kesaksian untuk boleh supaya orang lain dimenangkan. Kemudian saudara kasih Tuhan, orang yang kerasukan setan, yang legion, saudara, legion saudara masuk ya, legion saudara masuk. Kira-kira 2000 babi saudara musnah pada saat itu, dimasukin oleh setan-setan ini atas permintaan mereka, atas permintaan setan-setan ini saudara, sehingga dimasukkan ke sana 2000 babi saudara. Sekarang babi naik saudara, naik daun deh sekarang. Bingung saya saudara, pandemik ini malah dia lagi naik. Sampai saya bilang sama istri saya, sudah puji Tuhan lah, gak usah juga dibeli itu, gak apa-apa gitu saudara. Tapi gak bisa juga saudara, udah naik dibeli juga saudara kan. Pada saat itu saudara kalau dihitung-hitung yang 2000 itu, sekarang 1 juta aja 1 ekor saudara. Udah berapa itu? 2M. Mahal banget saudara ya, harga untuk menjadi saksi itu saudara. Harus 2M juga keluar saudara kasih Tuhan. Orang yang dilepaskan itu, dibebaskan itu saudara, apa dia katakan? Di ayat dari Markus 5 ayat 20, saudara kita lihat ya, Markus 5 ayat 20. Markus 5 ayat 20. Markus 5, ya. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu yang dia saksikan. Dia tadinya dirasuk setan. 2000 setan ada di tubuh orang ini saudara. Kemudian babi menjadi sasaran. Memang babi ini saudara benar-benar loh, kalau bisa dia ngomong pasti dia marah-marahin kita saudara. Kenapa? Lihat. Kalau anakmu yang nggak baik, yang nggak nakal gitu, babi nih, anak babi nih. Saudara, babi juga sasaran, gitu ya. Kalau si istrinya nggak baik menurut lakinya, saudara, menurut saudara, gitu. Lakinya bilang, memang perempuan babi kau ini. Istrinya nggak berani aja bilang, nikah sama babi Saudara, sampai orang kerasukan setan juga saudara kasih Tuhan. Babi juga jadi sasaran saudara. 2M saudara, harga sebuah kesaksian pada, kalau kita lihat, laki-laki yang kemasukan ini, yang akhirnya saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini katakan, bahwa orang itu pun bersaksi tentang apa yang dia rasakan, tentang apa yang dia lihat saudara, tentang Yesus Kristus itu. Gampang gak bersaksi? Gampang saudara kasih Tuhan. Orang apa yang kulihat, kok apa yang kurasakan gitu. Ngada-ngada, ya ngada-ngada gitu. Saksi ngada-ngada itu saksi palsu saudara kasih Tuhan. Kita bukan saksi palsu, kita saksi benaran. Yang ngambil kita jadi saksi juga adalah benar saudara. Makanya kita jadi saksi benaran gitu. Bukan saksi palsu, saksi buat-buatan, bukan saudara. Perbuatan besar yang kita saksikan kepada banyak orang. Bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, itu yang kita saksikan saudara. Bagaimana Tuhan memerdekakan saya. Kalau saya sembuh dari penyakit, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Kalau saya tadinya miskin, bagaimana Tuhan mengangkat martabat kehidupan saya menjadi kaya. Paling tidak bisa makan saudara kasih Tuhan. Kalau tadi anak saya ini bodoh sekali ini. Di dalam kandungan juga udah bodoh kali ini. Sampai udah gede begini, bodohnya minta ampun. Tapi karena dia datang kepada Yesus Kristus, dia berdoa setengah mati, dia serahkan anaknya kepada Yesus Kristus. Kemudian dia lihat, aduh, alhasil anaknya jadi jenderal, saudara.
Wah, dia bilang apa? Ini anak saya ini bodoh dulu, tapi saya bawa dia kepada Yesus Kristus. Alhasil apa? Dia jadi pintar. Orang bilang begitu. Ada yang bilang, wow, luar biasa. Enggak selamanya kesaksian kita itu diterima, saudara. Enggak selamanya. Yesus pun ditolak kesaksiannya pada saat itu. Ketika dia menyaksikan apa yang dia lihat, dia rasakan tentang Allah, saudara. Itu ditolak oleh banyak orang, saudara kasihin Tuhan. Dengan kesaksian Yesus, siapa kita, saudara kasihin Tuhan, sehingga kita nggak mau ditolak, sehingga kita nggak mau bersaksi. Bukan kita membela Tuhan di dalam kesaksian kita, saudara. Nggak boleh, kita bukan jadi pembela. Waktu kita juga diperhadapkan di pengadilan, saudara, kita menjadi saksi di sana. Kita hanya menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ketika orang itu bilang, enggak, kamu enggak ada di situ pada saat itu. Enggak, itu kamu bohong di situ. Kita enggak bisa bilang, kamu yang bohong. Kamu enggak lihat saya ada di situ. Saya di situ. Sehabis-habisan kita membela diri, saudara. Itu bukan saksi. Makanya banyak orang Kristen bersaksi, saudara. Kemudian ditentang oleh orang itu saksinya. Jadi baku ribut, saudara. Kemudian yang lebih parah apa? Yang bersaksi ini lebih parah, saudara. Begitu dilawan-lawan, mulut kau itu. Yang bersaksi bilang gitu, saudara. Makanya kau congek kau. Makanya kau ini kurang ajar kau. Bertobat kau, saudara. Loh, apa kuasanya para dia? Enggak ada kuasa, saudara. Kita ini hanya saksikan. Orang mau dengar, orang mau iyakan, mau aminkan. Itu urusan Roh Kudus, jamah hati dia, saudara. Enggak urusan kita. Begitu dia bertobat, dia terima Yesus Kristus pada saat itu. Bangga kita, saudara, punya Allah yang hebat. Baru kita bersaksi lagi ke tempat lain. Waduh, luar biasa. Saya tadi bertemu dengan seseorang di sana. Kemudian dia terima Yesus Kristus. Kau ini kata yang sini, saudara. Biarin aja, bukti kan sudah ada. Saudara gitu ya. Nggak perlu kita memperdebatkannya, saudara kasihin Tuhan. Metode apa yang kita pakai? Banyak metode, saudara. Tak perlu juga metode, gak apa-apa, saudara. Karena apa? Apa yang kurasakan kok, apa yang ku lihat. Itu saja, saudara. Gak ada metode lain buat saudara kasihin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara kasihin Tuhan. Terus kita lanjut, saudara. Kayaknya sih harus ya. Nah, keyakinan teguh sebagai kita orang yang dipanggil Tuhan dan dipilih untuk menjadi saksi, saudara, bahwa di firman Tuhan yang kita baca tadi, di sini saudara jelas dikatakan, inilah keyakinan kita yang teguh, saudara, bahwa ayat yang kedua, dari ayat 1 saya baca, ayat 10, saudara, ayat 10 maksud saya, dari Yesaya 43. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Allah kita tidak pernah berubah. Bukan waktu nyanyi aja kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Yang sebelah bilang, juga. Enggak, itu aja, saudara, kesintuhan. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku juga tidak ada Allah lain. Kemudian, saudara, ayat 11, akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan penyelamatan itu. Saudara kasihin Tuhan, hebat banget ya. Yang saya beritakan, yang saya saksikan itu adalah penguasa. Hebat, saudara kasihin Tuhan. Dipercayakan saya untuk sampaikan itu. Bangga, saudara. Bahkan di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan juga di sana, saudara kasihin Tuhan, hanya Dia, nama itulah yang dapat menyelamatkan. Hanya nama itu yang dapat menyelamatkan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain, saudara. Kalau ada orang bilang, aku juga bisa menyelamatkan kau situ, saudara, itu bohong. Sesat. Tapi hanya ada nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan. Bangga, saudara. Pede, saudara. Percaya diri ketika saya sampaikan kesaksian buat orang lain. Saya bangga sekali, kenapa? Gak ada tandingan nama itu, saudara. Hanya Dia, Yesus yang saya beritakan, Yesus yang saya sampaikan, Yesus yang saya saksikan. Kemudian saudara kasih Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain. Itu yang saya ceritakan kepada dia, kepada orang itu. Kemudian saudara, penyertaan Yesus.
itu sampai akhir zaman aku menyertai kamu. Wow saudara, waktu aku menyampaikan itu aku dalam penyertaan Tuhan. Dia sertai saya sampai akhir zaman. Sudah akhir belum? Sudah? Belum berakhir kan ini. Nah dia terus menyertai saya saudara. Ketemu satpam di bawah aja tadi saudara. Pak, Bapak mau kemana? Wah, saya hari ini mau ibadah, mau mempermuliakan Yesus. Nama itu aku sudah sebut. Dia sudah dengar saudara. Oh iya Pak, ya kalau kami hari Jumat Pak. Dia hari Jumat ngapain? Gak tahu saudara. Karena saya mempermuliakan Yesus. Kalau saya hari Jumat. Terserah. Nah kemudian saudara kasih Tuhan bahwa dia berikan tanda-tanda buat kita saudara. Ketika kita pergi ada orang sakit di situ. Oh ya ibu sakit ya, saya doakan. Dalam nama Yesus sembuh. Oh pergi lagi ke sini. Dia sakit saudara kasih Tuhan. Ibu mau saya doakan? Mau, doakan saya. Dalam nama Yesus meninggal saudara. Apakah saudara salah doa? Enggak. Apakah itu tidak mukjizat? Mukjizat saudara. Jangan saudara berpikir bahwa apa yang kau inginkan itu terjadi. Pikirkanlah apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus itu boleh terjadi. Maka itu menjadi berkat saudara kasih Tuhan ya. Nah kemudian kenapa orang tidak mau bersaksi saudara? Ada 3 hal saudara yang membuat orang tidak mau bersaksi. Takut. Kemudian orangnya malas saudara. Kemudian ada lagi malu. 3 ini saudara kasih Tuhan sebenarnya sama-sama enggak benar. Takut, malas, kemudian malu. Malu menyaksikan aku pun akan malu menyaksikan kau di depan Bapa. Ngeri enggak? Takut, malu, kemudian malas saudara. Ini sebenarnya kita sedang membunuh kebenaran itu ada dalam hidup kita. Kita ini pembunuh, killer saudara. Gak mau bersaksi, kita sedang membunuh kebenaran Allah itu yang ada dalam diri kita. Mematikan dia di dalam diri kita saudara kasih Tuhan. Ketika kita tidak mau menyaksikan akan Tuhan. Menyaksikan akan kebenaran itu. Ngeri enggak saudara ya? Ngeri lah saudara. Mau bersaksi? Silakan bersaksi. Saya punya kesaksian saudara. Baru-baru saya dari Sidareja saudara. Cilacap ya. Cilacap. Kemudian saya pergi ke sana, ada banyak orang-orang di sana saudara yang menyelamatkan dipakai oleh Tuhan sebagai saksi-saksinya Tuhan dari agama seberang. Mereka pergi ke sana. Saya terkesimak saudara, ada satu ibu. Saya wawancara dengan dia gitu. Ibu menangkan jiwa, iya. Tapi saya buta huruf Pak. Oh ya? Saudara, buta huruf banyak banget jiwa ini menangkannya. Saudara buta enggak? Buta huruf enggak ya saudara? Loh, ibu kok bisa buta huruf, bisa menangkan jiwa? Apa katanya saya bilang gitu kan? Enggak Pak, saya ini banyak ngapal ayat firman Tuhan. Ngapalnya dari mana? Ketika hamba Tuhan sampaikan sama saya hafal Pak. Oh gitu. Kemudian ketika nanti ada pertemuan-pertemuan akan pembacaan firman Tuhan situ saya enggak baca, tapi saya hafal ayat sekian. Kitab ini ayat sekian. Terus saya bilang, bagaimana bisa menangkan jiwa? Saya bawa Alkitab Pak ke satu tempat. Nah kemudian kami kalau di ladang, saya kalau mau makan berdoa. Orang lihat, udah beda tuh orangnya sekarang kok begitu ya kita. Orang tanya saya kasih tahu. Kemudian memenangkan jiwa saya Pak, saya bawa Alkitab Pak. Terus saya bilang begini, Pak tolong dong Pak bacakan Alkitab ini buat saya gitu. Orang sudah tahu saya buta huruf dia bilang. Ya orang ya enak aja mau aja saudara. Mari saya baca. Apa yang mau dibaca? Yohanes 3:16. Dibacalah sama orang saudara. Kemudian Kisah Para Rasul 4:12 saudara. Dibacalah sama orang itu. Saudara tahu enggak? Banyak banget jiwa ibu dimenangkan oleh ibu ini saudara. Saudara ya, dia memakai kesempatan yang ada dalam hidupnya saudara. Kekurangan yang dalam hidupnya menjadi kelebihan saudara di depan mata Tuhan gitu. Kita kekurangan kita apa? Enggak ada saudara. Kekurangan kita karena takut aja saudara. Malu. Ya, malu, takut, malas. Sekali lagi, itu membunuh kebenaran yang ada kita miliki saudara. Benar. Kemudian ada seorang ibu lagi saudara, kita jalan ke satu tempat lagi di Sidareja itu. Ini ibunya juga buta huruf saudara. Buta huruf.
Kemudian udah menangkan jiwa. Udah Pak, banyak Pak yang dimenangkan, kata mentornya. Kemudian saya tanya, kan Ibu gimana menangkan jiwa? Gini Pak ceritanya. Saya ini kan sudah tua Pak, susah untuk belajar lagi Pak. Tapi saya belajar, saya tanya suami saya. Kemudian suami saya kasih huruf A sampai Z. Nah, saya minta sama suami saya diajarin, suami saya pun terbatas untuk ngajarin. Kemudian saya belajar lagi dari cucu saya yang masih kelas 3 SD. Cucunya lagi ngajarin dia, saudara. Begitu dia tahu, saudara, untuk baca Alkitab. Kenapa? Dia berusaha sekali untuk bisa baca Alkitab. Karena setiap pertemuan-pertemuan seperti ini, saudara, pertemuan persekutuan doa mereka itu baca Alkitab satu-satu ayat, saudara. Kemudian kalau tiba giliran dia, ini dilangkahi ke yang berikutnya, saudara. Kayaknya dia rasa kejam banget gitu. Alhasil berjuang dia untuk bisa baca Alkitab. Alhasil dia sekarang sudah menjadi pemberita Injil, saudara. Kesana kemari. Ketika dia sudah tahu membaca, saudara, sampai saat ini dia baca Alkitab itu sampai jam 2 pagi. Saudara. Kau lebih hebat dari pendeta aku. Saudara. Aku gak pernah baca Alkitab sampai jam 2 pagi kalau gak kebangun jam 2 itu. Saudara, saudara kasih Tuhan. Masa kalah kita dengan orang itu, saudara? Mari kita beritakan kabar baik. Kita sampaikan kabar baik. Apa yang kau rasakan, apa yang kau lihat, apa yang kau nikmatin, sampaikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkatin kita, saudara kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Saudaraku yang kasih Tuhan, yakinkan dirimu bahwa kau adalah saksi Kristus. Kita dipilih, saudara. Bukan biasa-biasa, saudara. Dia lihat ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Bukan kita semata-mata mengerjakannya, saudara. Tetapi Roh Kudus telah memimpin kita. Dia beri kuasa kepada kita, saudara. Dia berikan keberanian, bukan roh ketakutan. Dia yang berwibawa. Dia adalah Allah. Dia yang terdahulu. Dan dia juga yang terakhir. Sebelum dia tidak ada yang lain dan sesudah dia juga tidak ada Allah yang lain. Nama itu nama yang berkuasa. Yesus namanya. Sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Menerobos sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Saudara yang kasih Tuhan. Kitalah dia pilih untuk menyaksikan akan dia. Kita dipilih, saudara kasih Tuhan, untuk memberitahukan apa yang kita tahu tentang dia. Kita dipilih untuk memberitahukan apa yang kita rasakan dari Yesus Kristus. Mari saudaraku kasih Tuhan. Sayang sekali kalau engkau takut. Sayang sekali kalau engkau malu. Sayang sekali saudara kasih Tuhan. Kalau engkau ragu-ragu, saudara. Ketahuilah bahwa kebenaran yang ada di dalam dirimu itu akan padam. Tidak punya arti, saudara. Mari hari ini, firman ini mengingatkan kita. Kita hanya memberitahukan tentang dia. Kebaikan dia. Pengorbanan dia, keselamatan yang dijanjikannya itu, bahkan surga yang kekal yang menjadi bagian kita. Hari ini engkau harus menangis, engkau belum pernah menyaksikannya. Hari ini kau pasti harus bersuka cita karena engkau selalu menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Banyak sekali saudara jiwa-jiwa di luar sana merindukan terang itu. Banyak sekali jiwa-jiwa saudara di luar sana merindukan garam itu. Mari keluarlah engkau dari tempat dudukmu. Keluarlah engkau dari tempat tinggalmu. Keluar dari gerejamu. Untuk menarik jiwa-jiwa di luar sana. Bawa mereka ke tempat di mana engkau pada saat ini diberkati oleh Tuhan.
di mana Tuhan memberikan bagimu damai sejahtera, di mana Tuhan mengajarmu. Itulah gereja di tempat engkau digembalakan. Bawa mereka ke tempat ini. Mereka tersesat, mereka saat ini terhina di luar sana. Tarik mereka untuk dapat mengenal Yesus Kristus. Itu tugas saudara dan saya. Gaya hidup kita menjadi kebiasaan dalam hidup kita, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Glory bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, masing-masing saudara saat ini minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Dia supaya saudara benar-benar dimampukan. Minta kuasa itu. Minta berkat itu. Haleluya, haleluya. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini anak-anakmu Bapa. Rindu dipakai Tuhan. Rindu terus untuk boleh menyampaikan isi hatimu. Firman itu engkau sudah taruhkan di mulut kami Bapa. Tinggal kami mengeluarkannya. Kami berkata-kata. Hidup kami telah dijadikan terang dan dijadikan garam. Tinggal kami mengaplikasikan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita akhiri dengan lagu ini lagi. Tuhan memberikan kepada kita hati yang mau mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya! Haleluya! Menangkan jiwa berapapun harganya. Terima kasih Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Diberkati umat-Mu di tempat ini Bapa. Dan mau bersaksi kepada banyak orang. Diberkati hamba-Mu juga, Bapak Pendeta Roditus, sebagai gembala di tempat ini Bapak, dan Ibu Pendeta Muda Oci Bapak, sebagai Ibu Gembala ya Tuhan. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini yang luar biasa nih Bapak. Tuhan pakai terus ya Bapak sebagai alat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang memerlukan kedua hamba-Mu ini Bapa. Apalagi mereka saat ini bertugas Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga Bapa. Banyak keluarga-keluarga saat ini diserang oleh iblis. Kau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berat tugas mereka ya Bapa. Itulah Engkau taruhkan buat mereka. Kami percaya Tuhan. Tuhan terus pakai mereka ya Bapa. Diperlengkapi terus ya Tuhan Yesus. Anak-anak dan cucu ya Bapa, anak mantu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati. Dipakai terus untuk kerajaan Allah ya Bapa. Jemaat-jemaat digembalakan juga bertumbuh iman mereka. Bahkan juga perekonomian mereka diberkati juga. Terima kasih masa pandemik ini Bapa. Supaya iman mereka semakin kuat di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus Kristus. Ke dalam tangan-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beritakan Injil berapapun harganya. Beritakan Injil apapun taruhannya. Haleluya. Terus berkati.